Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Arintika Samudra selaku Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 60 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 dengan mengambil materi kelas 7 KD 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam menulis cerita fantasi berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak ibu yang cantik dan ganteng, ibu ucapkan selamat pagi. Jawab dong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, Rasya, silakan maju di depan, dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran program pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk bersama dan belajar masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya? Alhamdulillah. Terlebih dahulu kita lakukan ya. Semangat pagi. Pagi, sensitif luar biasa. Semangat, kita ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi, sensitif luar biasa. Nah, selain ada jargon dari SMP Negeri 60, tentunya ada jargon dari pembelajaran kita. Pembelajaran apa ya? Bahasa Indonesia. Ingat ya? Ya, baik. Coba kita hari ini mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ini bahasamu, dari diriku, bahasa pemersatu. Ya, luar. Anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan materi kemarin ya. Kita masih dalam teks cerita fantasi. Kemarin itu kita membahas tentang apa ya? Luar biasa, masih ingat ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada hari ini karena kalian sudah mengetahui struktur dan unsur kebahasaan cerita fantasi, maka hari ini kita akan menulis teks cerita fantasi. Sebelumnya kita akan flashback kembali ya mengenai materi sebelumnya. Kita masih ingat bahwa kemarin kita mempelajari struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Karena kalian masih ingat bahwa pasti ibu uji ya. Yuk kita bermain roda acak word ya, yang berisi pertanyaan materi struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Soal yang isi sediakan nanti akan ada 9 pertanyaan. Tenang, nanti kalian akan menjawab secara berebutan ya. Ibu tunjuk, yang ibu tunjuk mengucapkan namanya dan juga nomor absen baru menjawab. Jadi tidak boleh menjawab dulu. Angkat tangan, ibu tunjuk, baru nanti memperkenalkan diri dan menjawab. Yang berhasil menjawab dengan benar nanti akan mendapatkan hadiah dari Bu Dewi ya. Itu ya, ada pulpen. Nanti yang berhasil menjawab akan mendapatkan pulpen. Nah, ini ya, beliau menggunakan aplikasi roda berputar dari Wordwall ya, tentang materi struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Bisa dimulai. Nah, seperti ini anak-anak.
Roda akan diputar dan akan muncul satu pertanyaan aja, dan pertanyaan yang muncul yang sudah dijawab akan hilang. Ya, bisa dimulai. Ayo, siap-siap, fokus. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Nah, sebutkan satu contoh kalimat yang benar atau tepat. Darren. Ada masalah kamu April 11. Contohnya ayah pulang kerja pada malam hari. Pada malam hari. Ya, itu kata waktu jangan mohon maaf ya, nanti silakan nanti duluan ya. Saya juga belum bisa nih dari absen 15. Jawaban dari soal tersebut adalah saya bersekolah di SMP Negeri 60 Surabaya. Saya bersekolah di SMP Negeri 60 Surabaya, yaitu mengandung langkah keempat karena ada penggunaan apa? Preposisi atau kata depan? Iya, luar biasa. Itu pertama berbicara. Kita lagi kurang satu ya, ayo kurang satu, semangat. Yang belakang ya, yang belakang. Oh, ulang lagi. Masih pertanyaan juga. Nah, Komunikasi karena ada komunikasi luar biasa. anaknya cerdas sekali ya. Oke, tujuan kita hari ini yang pertama, menuliskan kerangka teks cerita fantasi secara berkelompok yang KPD yang telah disediakan dulu dengan bantuan media dan takdir ya. Jadi hari ini kita fokus pada menuliskan kerangka ide-idenya dalam membuat cerita fantasi terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dilanjutkan di rumah karena beliau menggunakan project based learning, jadi membutuhkan waktu untuk menghasilkan proyeknya ya dalam penulisan. Yang kedua, menulis cerita fantasi secara individu dengan mengembangkan ide cerita dari LKPD sebelumnya. Jadi secara berkelompok, karena tim share itu adalah dari teman-teman dulu ya. Idenya dari teman-teman kita diskusikan bersama, dari tokohnya, konfliknya, judulnya, dan kemudian ide-ide peristiwanya baru nanti dikembangkan sendiri secara individu. Bisa? Bisa. Ya, anak-anak hebat pasti bisa menerima tantangan dari Bu Dewi. Oke, selanjutnya. Nah, agar kita nanti memudahkan kita untuk menulis cerita fantasi yang menulis kerangka dan mengembangkannya secara individu nantinya, yuk kita simak film cerita fantasi singkat berikut ini. Dahulu kala, ada seorang kaya raya yang melompat di atas meja dan peralatan dapur yang lain yang disimpan di gubuk yang menciptakan keributan yang membangunkan penjual itu. Ada apa dengan semua keributan? Hai, aku Tanu. Atau keunikan, yang unik apa ya tadi? Iya, tekonya bisa menjadi masak. Nah, itu ciri khas utama dari tes cerita fantasi. Nanti kita akan belajar ya bersama membuat cerita fantasi. Baik, nah di dalam menulis cerita fantasi tentu ada langkah-langkahnya ya, apalagi membuat cerita yang bagus seperti tadi ya, alurnya ya, peristiwanya runtuh hingga memiliki amalan yang berkesan. Itu tentu harus tahu langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Ada berapa Bu? Ada
ingat langkah-langkahnya ada 5. Kita lihat. Nah, yang pertama ada apa ini? Menentukan tema awal. Ya, tema awal. Tema kemarin ada apa? Ada persahabatan. Ya, ada apa lagi ya? Tema, berbagai macam tema ada apa? Persahabatan, terus petualangan, apa lagi? Horor, ya. Ya, terus apa lagi? Horor itu misteri ya, bertemanya tentang misteri. Apa lagi? Oh, komedi. Aku juga masih ingat juga pembelajaran yang 2 minggu lalu ya. Kemudian yang kedua ini mengumpulkan ide terkait unsur prinsip. Unsur prinsip ada apa saja? Ada tokoh, penokohan, latarnya, amanat. Kalau tidak ada unsur intrinsik, tidak akan bisa menjadi sebuah cerita. Hanya ada tokoh, tidak ada latar tempat waktu. Apa bisa jadi cerita? Tidak. Jadi tokoh, penokohan, latar, amanat itu saling berkaitan. Nah, itu harus ditentukan agar apa? Memudahkan kalian dalam menuliskan cerita, menuliskannya secara utuh. Nah, setelah ide, kita yang ketiga ini ada apa, Nana? Menyusun kerangka teks cerita fantasi yang berisi ide, peristiwa, sesuai strukturnya. Jadi kalau sudah mengumpulkan, oh tokohnya saya mau ini Bu, ya wataknya begini, kemudian latarnya ini, saya mau mengambilnya di hutan misalnya, perkotaan, ya, atau bukit, ya, terserah sesuai dengan kemauan kalian. Setelah ini ditentukan, baru kita menyusun kerangkanya, ide peristiwa. Oh awalnya mau saya buat begini Bu, ya, orientasinya begini, konfliknya, komplikasinya begini, ya, ide-idenya. Kemudian yang terakhir adalah resolusi, penyelesaian masalahnya, ya. Penyelesaian masalah biasanya juga diberikan amanah seperti contoh film tadi, ya. Film itu tidak hanya menghibur, tetapi film yang baik itu harus punya kesan, harus punya amanat, ya, tidak hanya sekedar refreshing aja, ya, suka-sukaan aja, tetapi harus ada pesannya yang bisa tersampaikan kepada para penyimak, membaca atau penonton. Sampai di sini paham? Paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, kalau kalian nanti sudah menuliskan kerangka, tadi kan sudah menyampaikan bahwa hari ini kita hanya sampai menuliskan kerangka secara berkelompok. Nanti selanjutnya di rumah kalian akan melanjutkan. Selanjutnya apa? Nah, yang keempat ini menulis cerita fantasi secara utuh, mengembangkannya secara sendiri. Apa nanti tidak sama kalau idenya dari kelompok? Ya, kalau inti ide ceritanya pasti sama, tetapi Bu Dewi yakin meskipun satu kelompok itu ceritanya sama, pasti masing-masing individu punya ciri khas dalam menulis. Kenapa? Karena kosakata bahasa yang dimiliki masing-masing individu pasti berbeda-beda. Begitu. Kemudian setelah menulis secara utuh, ya, cerita yang baik tidak hanya fantasi, ya. Mungkin kalian akan mempelajari teks yang lain, cerpen misalnya, atau teks fabel. Ya, itu kalian yang terakhir dalam menulis cerita harus menyunting cerita fantasi. Menyunting itu apa sih, Bu? Menyunting itu sama dengan editing. Ya. Istilahnya editing. Editing itu bagaimana? Ya, kamu lihat lagi hasil karya kalian, ya, hasil karyamu, ya, kamu baca. Setelah kamu baca dari awal hingga akhir itu yang pasti kamu menemukan kekurangan dan kamu bisa menambahnya agar cerita itu menjadi cerita yang bagus, baik, sempurna. Mungkin dari kurang ini peristiwanya, ternyata ejaannya ada yang keliru, kata-katanya ada yang tidak bagus. Itu gunanya menyunting cerita fantasi, ya. Semoga nanti kegiatan kita dalam cerita fantasi dapat menghasilkan cerita yang bagus. Karena kenapa? Karena anak-anak kelas di ini adalah anak-anak yang luar biasa hebat. Kita bersemangat.
teks cerita fantasi. Baik, sebelumnya Ibu bagikan lembar kerja beserta bukunya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2 semuanya silakan maju ke depan, diambil lembar kerjanya. Kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 7 kita bisa ya. Terakhir kelompok 7 silakan dibagikan masing-masing individu menerima lembar kerja beserta bicara di kelompok ya. Nah, kalian kan sudah menerima lembar kerja seperti ini ya, sudah. Coba kita lihat bersama. Nah, dalam menulis cerita fantasi, tadi dia sudah menyampaikan bahwa kita ada 2 tugas. Tugas pertama yaitu di kelas ya, yaitu menuliskan kerangkanya saja. Kemudian nanti dilanjutkan tugas 2 itu ada di rumah. Ya, dilanjutkan di rumah karena beliau menggunakan project based learning, membutuhkan waktu untuk hasil project tersebut. Ya. Nah, ini tugas 2 di rumah. Sebelumnya kita lanjutkan tugas 1, kembali ke tugas 1 saja dulu. Nah, kalian sudah memegang lembar kerja. Ya, di dalam lembar kerja ini ada 5 halaman, benar? Ya. Ada 2 bagian, ya, bagian A dan bagian B. Bagian A adalah petunjuk pengerjaan kegiatan berkelompok, dan yang B adalah individu. Berkelompok adalah yang tadi kita menulis cerita fantasi, mengumpulkan ide-idenya dari temanya, tokoh-tokohnya, judul, dan ide-ide peristiwanya itu secara berkelompok pada bagian A. Dan bagian B adalah kamu menulis sendiri, ya, mengembangkan ide yang dari kelompok menjadi tulisan kamu sendiri secara individu. Ya, bisa dipahami ya. Baik. Nah, untuk mengerjakan tugas berkelompok, terkadang kita sulit ya. Sulit apa? Sulit memulai, benar. Memulai cerita itu, menulis cerita itu memulainya sulit, betul? Iya. Maka Bu Dewi menyediakan ya mengatasi solusi tersebut dengan menggunakan media dadu takdir. Nah, medianya bisa kalian lihat. Ini ada 2. Ya, 2 dadu ini, 1 dadu tokoh. Jadi ini berisi tokoh-tokoh yang kalian sukai waktu lalu. Dan yang satunya ini adalah dadu konflik. Jadi Bu Dewi membantu kalian dengan menyediakan media dadu takdir. Dadu takdir ada 2 ya. Nah, bagaimana cara mengisi LKPD yang Ibu berikan? Ya, ini membantu kalian untuk mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. 1 adalah menentukan tokoh dan penokohan, tokoh atau perwatakan, dan yang kedua adalah menentukan konflik. Nomor 3 dan seterusnya silakan kalian diskusikan secara bersama sama. Mau diapakan tokoh yang akan kalian dapat. Caranya bagaimana? Apakah saya boleh memilih bebas? Tidak. Namanya dadu berarti harus dilempar. Kalau lemparan pertama, kalau kalian lihat itu di nomor 1 itu ada tabel ya. Yang pertama siapa? Protagonis. Yang kedua antagonis. Yang ketiga antagonis. Nah, lemparan pertama jika kamu keluar, misalnya keluar ini ya, keluar apa ini paus, maka paus harus ditulis di kolom pertama, yaitu protagonis. Dilempar lagi, misalnya dapat, nah ini dapat burung. Nah, berarti yang kolom kedua adalah antagonis, maka burung harus jadi tokoh antagonisnya. Dilempar lagi, muncul Tarzan, berarti Tarzan adalah tokoh protagonis. Sampai di sini paham? Nah, untuk yang konflik cukup dilempar 1 kali. Nah, silahkan nanti masing-masing ketua kelompok
ya, mulai dari kelompok 1 maju ke depan, membawa lembar kerjanya, kita lempar jadumnya di depan, ya, disaksikan oleh teman-teman, asal tidak ada yang mengganti-ganti, ya, jadi ada saksinya banyak. Silakan dari ketua kelompok 1 dulu, nanti lihat ya. Ya, yang kedua adalah Pak Tarsan. Silakan Tarsan menjadi tokoh antagonis. Dilempar lagi. Ya, dilempar lagi. Kalau sama dilempar lagi. Ya. Apa? Pinguin. Ya, silakan. Berarti pinguin menjadi tokoh tritagonisnya kelompok 1. Silakan yang jadu konfliknya dilempar 1 kali, dapat apa? Nah, dapat ya, tidak tahu balas budi. Silakan ditulis Agatha. Ya, bisa ditulis. Yang belum? Sudah semua? Sudah. Ya, sudah semua. Baik. Silakan kelompok mana yang bersedia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Oh, luar biasa. Kelompok berapa ya tadi? 6. Oh ya, kelompok 6. Pokoknya tidak ya. Silakan juga maju ke depan. Kelompok yang lain mohon fokus didengarkan hasil diskusi kelompok Dinda. Nanti silakan teman-teman barangkali ini memberikan pendapat, penilaian, komentar atau kritik saran. Silakan nanti angkat tangan setelah Dinda mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kerangka teks cerita fantasi kelompok. Nah, silakan Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Purwitrisani, perwakilan dari kelompok 6, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja kelompok saya. Yang pertama, tokoh protagonisnya adalah Tarsan. Antagonisnya Pinocchio, antagonis Pinguin. Konflik yang kami dapat adalah kebohongan besar. Rencana judul yang kita pakai adalah si hidung pajak. Orientasinya adalah kota Dexter karena sifat dan perilakunya baik dan dermawan. Nilainya memperhatikan ya. Semua warga di kota Dexter selalu berkata jujur kecuali si Pinocchio. Publikasinya, Pinocchio suka berbohong karena merasa dirinya tidak dianggap di kota Dexter dan selalu merasa dirinya selalu benar. Pinocchio memiliki rencana untuk menguasai kota Dexter dengan menyebarkan kebohongan tentang Tarsan. Pinocchio memiliki Tarsan memiliki salah satu kaki yang ada di kota Dexter. Dari tulisnya, seekor pinguin di kota Dexter tidak suka bila ada perusahaan di kotanya. Pinguin tersebut membantu menyelesaikan masalah di kota Dexter dengan menjual barang bukti. Karena Tarsan salah satu warga yang jujur, dia membuktikan dengan kejujurannya. Pinguin menemukan barang bukti patung tersebut di rumah Pinocchio. Pinocchio terbukti berbohong kepada seluruh warga di kota Dexter. Pinocchio menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak berbohong lagi. Terima kasih, Bu.
Dapat begitu ya kita. Mungkin kelompok lain ada yang ingin memberikan pendapat, saran? Oh ya, nanti dari cerita fantasi itu ada keajaiban, keunikan di dalam ceritanya. Mungkin tokohnya berubah wujud atau tokohnya memiliki kekuatan ya. Kemudian mungkin kelompok-kelompok lain ya, saran dan masukan dari teman-teman lain mungkin bisa menjadi bahan evaluasi milik hasil diskusi kalian masing-masing. Jika seperti Dinda tapi sudah bagus, ceritanya runtut ya, idenya menarik, ada kecurian sesuai dengan konfliknya. Hanya saja tadi keunikannya, keajaibannya belum ditambahkan ya, belum ditambahi atau ditambahkan ya. Kelompok lain mungkin ada yang seperti Dinda, ada? Oh ada yang sudah ada keajaibannya, ada yang belum. Baik, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Dinda. Nah, anak-anak kita tadi sudah menyelesaikan tugas 1 di dalam kelas ya. Tadi kita sudah masing-masing kelompok sudah berdiskusi mengenai kerangka teks cerita fantasi yang akan dikembangkan oleh masing-masing individu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat tugas 2 di rumah ya. Sebelum kita bahas tugas 2 di rumah, kita tadi sudah mempelajari langkah-langkah menulis cerita fantasi ya. Kita refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini, langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi ada berapa tadi kan? Ada 5. Yang pertama menentukan tema. Yang kedua apa? Menemukan ide cerita dari segi unsur prinsip. Ada apa tadi toh? Luar biasa. Kemudian langkah yang ketiga tadi apa? Yang kalian kerjakan tadi? Membuat kerangka cerita fantasi. Setelah itu baru langkah keempat dan kelima adalah menulis ya, mengembangkan cerita fantasi, menulisnya secara individu dan menyuntingnya di rumah. Nah, itu kita lihat tugas 2 di rumah. Langkah yang pertama adalah terlebih dahulu pahami peran tokoh, protagonis, antagonis, dan antagonis yang telah ditentukan secara berkelompok agar tidak terjadi kesalahan. Jadi pahami apa yang sudah kalian sepakati tadi mengenai watak tokoh, judul, dan ide peristiwanya. Kemudian yang kedua ya, pahami tadi ide rangkaian peristiwa cerita fantasi yang telah didiskusikan. Kemudian yang ketiga, kembangkan. Nah, ini adalah tugas individunya. Kembangkan ide rangkaian peristiwa cerita fantasi ya, dengan memperhatikan apa? Struktur, orientasi, kemudian komunikasi dan resolusi. Harus urus sesuai dengan strukturnya. Kemudian harus memperhatikan apa? Harus ada unsur prinsip. Kalau kamu membuat cerita tidak ada amannya ya hambar ya. Ibaratnya masak tidak ada garam ya tidak enak ya. Oke, jadi harus ada judulnya, tokohnya, ya itu diperhatikan baik-baik. Silakan kamu nanti kerjakan di bagian B lembar kerja yang sudah ibu bagikan ya. Kemudian apa? Penggunaan ciri kebahasaannya. Cerita yang baik itu harus memperhatikan ciri kebahasaannya ya. Mungkin ejaannya, kemudian juga itu apa? Ciri khasnya adalah menggunakan ungkapan tertujukan dan ada penggunaan kalimat langsung. Dan yang terakhir, setelah mengembangkan cerita, kalian dapat menyunting. Jadi jangan hanya menuliskan sampai akhir, dibaca lagi. Barangkali nanti ada yang apa? Ada yang keliru, atau ada peristiwa yang tidak nyambung, ada yang kurang, atau ada ejaan yang salah. Jadi kalian bisa menyuntingnya dulu sebelum lembar kerja peserta didik yang sudah ibu buatkan dikumpulkan. Dikumpulkan kapan? Bukan hari ini, karena tadi Bu Dewi menggunakan project based learning. Jadi dikumpulkan kepada Bu Dewi pada hari Senin ya, Senin depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Ada. Berarti insya Allah bisa ya? Bisa?
bisa. Tetap semangat sampai akhir ya. Coba Bu Dewi tes semangatnya. Kita semangat menggunakan jargonnya SMP Negeri 60. Semangat lagi. Sekali lagi, semangat lagi. Doa untuk kita semua. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berakhir ya. Tetapi pekerjaan rumahnya ada ya. Pekerjaan proyeknya silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan tepat waktu. Hari apa pengumumannya? Hari Senin. Baik, Ibu yang bilang anak kelas 7C ini adalah anak-anak yang luar biasa hebat. Ya, di antara kalian pasti Ibu yakin ada calon-calon bibit-bibit penulis terkenal yang akan menggantikan penulis terkenal Indonesia. Baik, Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelas. Silakan untuk akhir pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama pembelajaran hari ini. Insyaallah. Doa saja. Terima kasih seluruh pembelajaran hari